Tissa, putra dari Bibi, saudara ibu, Buddha, pada suatu ketika tinggal bersama Buddha. Lah menjadi seorang bhikkhu pada usia tuanya, tetapi dia berlaga seperti seorang bhikkhu tera, bhikkhu senior, dan merasa sangat senang ketika para bhikkhu pendatang meminta izin untuk melayaninya. Sementara itu, ia juga gagal untuk melaksanakan tugas yang diharapkan dari para bhikkhu junior. Selain itu, ia juga sering bertengkar dengan para bhikkhu muda. Jika ada bhikkhu yang menegurnya tentang perilakunya, ia akan mengadu kepada Buddha, menangis, merasa sangat tidak puas dan sangat marah. Pada suatu ketika, Guru Agung Buddha bertanya kepadanya, "Tissa, mengapa kamu mendatangi saya, begitu sedih dan tidak senang, dengan meneteskan air mata, menangis?" Para bhikkhu lain telah membahas bersama, jika ia pergi sendiri, ia akan menimbulkan masalah. Jadi, mereka mengikutinya, memberi penghormatan kepada Begawan, dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Tissa menjawab pertanyaan Begawan, "Yang mulia, para bhikkhu ini menyiksa saya." Begawan bertanya, "Akan tetapi, kamu tadi sedang duduk di mana?" "Di aula di tengah wihara, Yang mulia. Apakah kamu melihat para bhikkhu ini ketika mereka datang?" "Ya, Yang mulia. Saya melihat mereka." "Apakah kamu bangkit dan mendatangi mereka?" "Tidak, Yang mulia." "Apakah kamu menawarkan diri untuk membawakan peralatan kebhikhuan mereka?" "Tidak, Yang mulia, saya tidak menawarkan diri untuk membawakannya." "Tissa, jangan bertindak demikian. Kamu sendiri yang pantas disalahkan, minta maaflah kepada mereka." "Saya tidak akan meminta maaf kepada mereka, Yang mulia." Para bhikkhu berkata kepada Begawan, "Ia adalah seorang bhikkhu yang keras kepala, Yang mulia." Begawan menjawab, "Para bhikkhu, ini bukan pertama kali ia memiliki sifat keras kepala, ia juga keras kepala pada kehidupan lampaunya. Kami tahu semua kekeraskepalaannya pada saat ini, Yang mulia. Namun, apa yang telah ia lakukan di kehidupan sebelumnya?" "Baiklah, para bhikkhu, dengarlah," kata Begawan. Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah berikut. Pada suatu waktu, ketika seorang raja memerintah di Benares, seorang petapa bernama Devala, yang telah menetap selama 8 bulan di pedesaan Himalaya, berkeinginan untuk menetap di dekat kota selama 4 bulan masa musim hujan, demi garam dan cuka, kembali dari pedesaan Himalaya. Melihat 2 anak laki-laki di pintu gerbang kota, dia bertanya kepada mereka, "Di manakah para bhikkhu yang datang ke kota ini bisa bermalam?" "Di aula sang pembuat tembikar, Yang mulia." Maka Devala pun pergi ke aula sang pembuat tembikar, berhenti di depan pintunya dan berkata, "Jika Anda menyetujuinya, wahai pembuat tembikar, saya ingin menginap 1 malam di aula Anda." Sang pembuat tembikar menyerahkan aulanya kepadanya, dan berkata, "Tidak ada yang saya kerjakan di aula pada malam hari, dan aula ini adalah aula yang besar, bermalamlah di sini sesuai keinginan Anda, Yang mulia." Tidak lama setelah Devala memasuki aula tersebut dan duduk, petapa lain bernama Narada, yang baru kembali dari pedesaan Himalaya, meminta izin sang pembuat tembikar untuk menginap 1 malam. Sang pembuat tembikar berkata dalam hati, "Petapa yang lebih dahulu tiba mungkin bersedia, mungkin juga tidak bersedia menghabiskan malam dengannya. Oleh karena itu, saya tidak mau bertanggung jawab." Jadi, dia berkata kepada petapa yang baru saja sampai, "Yang mulia, jika petapa yang duluan tiba mengizinkannya, bermalamlah sesuka hati Anda." Oleh sebab itu, Narada mendekati Devala dan berkata, "Guru, jika Anda mengizinkan, saya ingin bermalam di sini." Devala menjawab, "Aula ini adalah aula yang besar, masuk dan bermalamlah di salah satu sisi." Narada pun masuk dan duduk di samping petapa yang telah masuk lebih dahulu. Keduanya saling bertukar salam ramah tamah. Ketika saatnya tidur, Narada memperhatikan dengan teliti tempat Devala berbaring dan posisi pintu terlebih dahulu, lalu dia pun berbaring. Akan tetapi, ketika Devala berbaring, bukannya berbaring di tempat yang sesuai, ia malah berbaring tepat di seberang pintu. Akibatnya, ketika Narada keluar pada malam hari, dia menginjak rambut gimbal Devala. Oleh karena itu, Devala berteriak, "Siapa yang menginjak rambut gimbalku?" Narada menjawab, "Guru, itu saya." "Petapa palsu," kata Devala, "kamu datang dari hutan dan menginjak rambut gimbalku." "Guru, saya tidak tahu kalau Anda berbaring di sini. Mohon maafkan saya." Narada kemudian keluar, meninggalkan Devala yang sedang menangis seolah-olah hatinya akan hancur. Devala berpikir, "Saya tidak akan membiarkannya menginjak saya lagi ketika dia masuk nanti." Jadi, dia berbalik dan berbaring, lalu meletakkan kepalanya di tempat kakinya sebelumnya. Ketika Narada masuk, dia berkata dalam hati, "Pertama kali saya telah melukai guru tersebut, kali ini saya akan masuk dengan melewati kakinya." Akibatnya, ketika Narada masuk, dia menginjak leher Devala.
Oleh karena itu, Devala berteriak, "Siapakah itu?" Narada menjawab, "Itu saya, Guru." "Petapa palsu," kata Devala, "pertama kali kamu menginjak rambut gimbal saya. Kali ini kamu menginjak leher saya. Saya akan mengutukmu." "Guru, saya tidak bisa disalahkan. Saya tidak tahu kalau Anda berbaring dalam posisi ini. Ketika saya masuk, saya berkata dalam hati, pertama kali saya telah melukai guru, kali ini saya akan melewati kakinya. Mohon maafkan saya. Petapa palsu, saya akan mengutukmu." "Jangan lakukan hal demikian, Guru." Namun Devala, yang tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Narada, mengutuknya berulang-ulang sambil berkata, "Semoga kepalamu terbelah menjadi 7 bagian pada saat matahari terbit." Sekarang Narada, yang mengetahui bahwa kutukan tersebut akan kembali kepada teman petapanya, merasa iba padanya. Oleh karena itu, dia menggunakan kesaktiannya dan mencegah terbitnya matahari. Ketika matahari tidak terbit, sang raja terpaksa campur tangan dan meminta Devala untuk meminta maaf. Devala menolak. Kemudian Narada berkata kepada Devala, "Guru, saya akan menggunakan kekuatan batin saya dan membuat matahari terbit. Pada saat matahari terbit, letakkanlah sebongkah tanah liat di atas kepala Anda dan berendamlah di dalam air, lalu keluarlah dari tempat lain saat Anda beranjak pergi." Begitu cahaya matahari menyinari bongkahan tanah liat di kepalanya, bongkahan tersebut terbelah menjadi 7 bagian. Kemudian Devala berendam di dalam air, dan keluar dari tempat yang berbeda, lalu pergi menjauh. Ketika Buddha selesai berceramah, beliau berkata, "Para bhikkhu, pada waktu itu sang raja adalah Ananda, Devala adalah Tissa dan Narada adalah saya sendiri. Pada saat itu, ia juga keras kepala." Buddha menasihati mereka untuk tidak memendam kebencian karena kebencian hanya bisa diredakan dengan keramahan. "Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya." Mereka yang memendam kebencian terhadap pikiran seperti ini, kebencian mereka tidak akan pernah reda. Syair 3. "Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya." Mereka yang tidak memendam kebencian terhadap pikiran seperti ini, kebencian mereka akan reda. Syair 4. Cerita untuk syair keempat bisa ditemukan di buku cerita seri Dhammapada 19, dengan judul Sang Putri dan Sang Raksasa Perempuan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.